Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdul Ala bin Hamad qala haddatsana Yazid bin Zura'i qala haddatsana Sa'id an Qatadat anna Anas bin Malik hadatsahum anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidatan walahu yawma izin tis'u niswah. Menceritakan kepada kami Abdullah Ala bin Hamad telah menceritakan kepada kami Abdul Ala bin Abdul Ala berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Hadis Bukhari nomor 275. Asbabulnya adalah dari Atta berkata, penggalan riwayat dari Atta ini disebutkan secara lengkap beserta jalur periwayatannya dari Abdul Razak, dari Ibnu Ra'ij, dari Atta, lalu ditambahkan dan mengecat barangkali perjanjian ini yang disebut dalam ucapannya dan selainnya, bahwasannya Nabi dalam riwayat Al-Ashili dari Karimah disebut dengan lafaz bahwasannya Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini telah dibahas pada bab apabila seseorang selesai menggauli istrinya lalu ia mengulanginya. Adapun disebutnya kembali pada hadis tersebut dalam bab ini adalah untuk mendukung perkataan beliau dalam judul bab dalam bab dan selainnya, sebab kamar istri-istri Nabi jaraknya saling berdekatan sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam perlu berjalan kaki untuk keluar dari kamar yang satu dan masuk ke kamar yang lainnya. Dengan demikian, maksud disebutkan riwayat dari Atta adalah menjelaskan bolehnya orang yang junub menyibukkan diri tanpa harus mandi terlebih dahulu. Pendapat Atta berbeda dengan pendapat lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Al-Hasan Al-Basri dan lainnya. Mereka berpendapat bahwa orang yang junub dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Nah, hadis Anas dalam bab ini menguatkan pendapat Atta karena dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebelum melakukan pekerjaan tersebut. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadis Anas sebagai penguat perkataan Atta dan bukan untuk dijadikan dalil tersendiri dalam masalah ini. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah keluar rumah dalam keadaan sedang junub untuk menggilir istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa keluar rumah untuk tujuan tertentu dalam keadaan junub hukumnya boleh, yakni penjelasan tentang hukum bagi orang yang junub untuk melakukan aktivitas kesehariannya dalam kondisi dirinya belum bersuci. Di sini Imam Bukhari ingin menyanggah perkataan sebagian ulama yang mewajibkan bagi orang yang junub ketika akan melakukan aktivitas lainnya agar bersuci terlebih dahulu, minimal dengan berwudu seperti berwudu untuk sholat fardu atau sholat sunnah. Imam Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari menukil dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Atta dan Al-Hasan tentang wajibnya bagi orang yang junub untuk berwudu terlebih dahulu sebelum ia keluar memenuhi kebutuhannya. Namun hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak wajib baginya mandi atau berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulih ajmain amma ba'du. Baiklah, terima kasih. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Andika, mahasiswa IAIN Pontianak, semester 6. Makul hadis ahkam ingin menjelaskan hadis ahkam ini. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan hadis ahkam sebagaimana hadis yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim.
حدثنا حناد حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن زهري عن سالم عن عبد الله عن أبي بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن. قال أبو عيسى حكى مغمر عن زهري عن سالم عن أبي قال وسمعت محمد إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روي شعيب بن أبي حمزة وغيره عن زهري قال حدثت عن محمد سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده 10 نسوة. قال محمد وإنما حديث زهري عن سالم بن عن أبيه أن رجلا من ثقف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي غال. قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. Yang artinya telah menceritakan kepada kami, Hannad telah menceritakan kepada kami, Abdah dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salam bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salam At-Tsaqi masuk Islam, sedang dia saat itu memiliki 10 orang istri dari masa jahiliyah. Mereka semua masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruh agar membeli 4 dari mereka. Abu Isa berkata demikian, diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya Abu Isa At-Tirmidzi berkata, saya mendengar Muhammad jadi Ismail berkata di sini tidak mahfud. Yang sahih adalah yang diriwayatkan dari Syuaib bin Abu Hamzah dan yang lainnya. Dari Az-Zuhri berkata, saya menceritakan dari Muhammad bin Syuaib Al-Thaqafi bahwa Ghailan bin Salam masuk Islam saat itu memiliki 10 istri. Muhammad berkata, hadis Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya bahwa seorang laki-laki Thaqif telah menceraikan istrinya. Umar berkata kepadanya, wujudlah pada para istrimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Ghal. Abu Isa berkata, hadis Ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Hadis riwayat Tirmidzi 1047. Di sini yang telah kami bacakan hadis ahkamnya. Terus asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya itu gimana? Asbabul wurudnya sebenarnya tujuan dari peraturan tentang poligami dalam Islam itu diantaranya ialah untuk menyelamatkan sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4-3 berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 istri. Dengan ketentuan mesti berlaku adil, artinya tidak boleh ada anggapan bahwa Al-Quran mendorong poligami, tetapi justru memberikan jalan keluar apabila dalam suatu keadaan terpaksa seseorang harus memiliki antara perzinahan dan poligami tersebut, atau antara membiarkan wanita terlantar dan sengsara tak bisa nikah dan menjadikan istri kedua. Secara eksplisit hadis Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad menunjukkan bolehnya berpoligami. Kenapa? Karena dengan ketentuan tidak boleh dari 4. Seandainya poligami tidak boleh, mesti Nabi memerintahkan Ghailan memilih salah satu saja dari 10 orang istrinya dan menceraikan yang lain. Ini menunjukkan bahwa batasan maksimal seorang laki-laki yang berpoligami adalah 4 orang istri. Namun apakah bolehnya berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi?
Nah, apabila kita baca surah An-Nisa ayat 3 dan korelasi dengan hadis-hadis lain seperti hadis tentang pelarangan Ali yang hendak melakukan poligami serta ancaman Rasulullah SAW bagi seorang suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istrinya. Sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah apalagi mewajibkan poligami dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum muslimin untuk berpoligami. Artinya seorang yang hendak berpoligami harus memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau dari sudut fikihnya sebagai rekaman dari sejauh jurisprudensi Islam. Jurisprudensi Islamnya itu ungkapan poligami itu sunnah juga merupakan reduksi yang sangat besar. Sunnah dalam bahasa fikih adalah suatu yang jika dilakukan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak memperoleh dosa, begitulah. Terus pelabelan sunnah dengan makna fikih ini terhadap poligami adalah sesuatu yang perlu diluruskan. Dalam hal nikah bisa saja fikih menawarkan sebagai predikat hukum tergantung kondisi calon suami, calon istri ataupun kondisi masyarakat. Bisa wajib, sunnah, mubah dan sekedar diizinkan. Bahkan Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani menyatakan bahwa nikah bisa diharamkan ketika calon suami tahu bahwa dirinya tidak akan bisa memenuhi hak istrinya, apalagi sampai menyakiti dan mencelakakannya. Dalam hal ini poligami juga harus dikaitkan dengan situasi sosial kondisi calon suami dan calon istri. Tidak sederhana pernyataan bahwa poligami adalah hukumnya sunnah untuk mengidentifikasikan nilai-nilai ini dalam kaitannya dengan praktek monogami. Poligami semestinya harus melibatkan perempuan yang akan memperoleh imbas langsung dari keputusan kebijakan apapun dalam poligami. Ini dilakukan dalam pengujian empirik dan interdisipliner yang objektif terhadap efek poligami dan kondisi sosial masyarakat. Mungkin jika dilakukan kebanyakan orang seperti Syekh Muhammad bin Abdullah bin Nasar, Hamid bin Abu Zaid, Aminah Wadudu dan yang lainnya lebih memilih untuk mengatakan bahwa Islam itu pada dasarnya adalah monogam. Bahkan yang menyarankan pelarangan poligami yang pada praktiknya membanyakan mencelakakan perempuan dan merusak keutuhan keluarga. Dalam konteks ini, Abduh menyindir ketika hadis Nabi SAW tidak dibenarkan segala untuk kerusakan dahar. Jenis dan kualitas hadis. Sahih Bukhari, dalam mengambil sebuah hadis, Bukhari sangat berhati-hati. Beliau tidak mau asal mengambil sebuah hadis sebelum diteliti tingkat kesahihannya. Nah, bagaimana kualitasnya, siapa perawinya, adil atau tidak perawi tersebut, dan apakah hadis itu bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Nah, jika hadis-hadis yang diterimanya tidak sampai bersambung atau mutawatir, ia akan meninggalkannya walaupun dalam periwayatannya terdapat imam atau sahabat terkenal. Karena itulah ketelitiannya dalam menempatkan sebuah hadis menjadikan dirinya sebagai orang yang hati-hati. Nah, hadis yang diakui oleh imam, hadis lainnya seperti Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Ahmad belum tentu sahih menurut Bukhari. Nah, dan karena itu pula kitab Sahih Bukhari yang ditulisnya menjadi rujukan pertama banyak ulama sebelum mengambil hadis sahih dari imam yang lain untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih tersebut. Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun lamanya. Beliau mengunjungi berbagai kota guna untuk mendapatkan keterangan yang lengkap
tentang suatu hadis, baik mengenai hadis itu sendiri maupun mengenai orang yang meriwayatkannya. Nah, di antaranya ia melewat 2 kali di daerah Syam atau Suriah, Mesir hingga Aljazair. Kemudian ia melewatkan ke Basra 4 kali, lalu menetap di Hijaz, Mekah dan Madinah selama 6 tahun lamanya dan berulang kali ke Kufah dan Baghdad. Nah, dari pertemuannya dengan para ahli hadis tersebut, Bukhari berhasil memperoleh hadis sebanyak 600.000 buah dan 300.000 diantaranya telah dihafal oleh Bukhari. Hadis-hadis dihafalnya itu terdiri atas 200.000 hadis yang tidak sahih dan 100.000 hadis yang sahih. Karena itu dalam kitab-kitab fikih dan hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Sahih Tirmizi. Tentunya Sunnah Al-Tirmizi menjadi karyanya yang monumental dalam membicarakan disiplin ilmu hadis. Kitab itu terbagi dalam 50 bab. Selain itu di dalamnya termaktub 3.956 buah teks hadis. Isinya meliputi 8 pokok bahasa hukum. Di antara ciri-ciri Sunnah Al-Tirmizi ini adanya penjelasan tentang isnad atau sandaran hadis serta komentar-komentar dari para imam mazhab. Kriteria lain yang juga belum dimiliki pengumpul hadis sebelum Imam Tirmizi adalah perihal istilah baru berkenaan dengan kualitas hadis. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, Imam Tirmizi adalah tokoh pertama yang secara resmi menggunakan istilah hasan atau yang disebut juga dengan baik. Lanjut istinbat hukum. Nah, orang yang junub boleh keluar rumah dan mendatangi pasar atau lainnya. Orang yang junub boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah azza wa jalla pada setiap keadaannya. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dasar dibolehkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid dan zikir-zikir semisalnya. Hal ini boleh menurut kesepakatan kaum muslimin Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim. Dalam Al-Majmu' An-Nawawi juga menyatakan adanya kesepakatan kaum muslimin tentang bolehnya orang junub dan haid untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, berselawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan zikir-zikir yang lainnya selain Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuntunkan siapa yang terbangun di waktu malam lalu mengucap tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknyalah kerajaan dan hanya miliknyalah segala pujian dan maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Kemudian ia berkata, ya Allah ampunilah aku, atau ia berdoa niscaya akan dikabulkanlah doanya tersebut. Apabila ia berwudu dan sholat, niscaya diterima sholatnya. Dari tuntunan Rasulullah SAW ini kita pahami bahwa apabila seseorang hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah disyaratkan harus berwudu terlebih dahulu. Tidak pula disyaratkan ia harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sebab orang yang tidur kemudian terbangun bisa jadi ia dalam keadaan junub karena sebelum tidur ia jima dengan istrinya atau ia ihtilam. Kemudian berjalan di jalan umum dan berjabat tangan tidaklah mengapa bagi orang junub keluar dari rumahnya. Berjalan di jalan umum, duduk bersama orang lain dan berbincang-bincang dengan mereka. Hal tersebut pernah terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia keluar dari rumahnya dalam keadaan junub dan berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalanan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu denganku ketika dalam keadaan junub. Beliau memegang tanganku, aku pun berjalan bersama beliau sampai beliau duduk. Kemudian setelah itu aku menyelinap dengan sembunyi-sembunyi dan pulang ke rumah. Lalu aku mandi, kemudian datang lagi menemui beliau yang sedang duduk. Lalu beliau pun bertanya, dari manakah engkau tadi, wahai Abahir, yakni Abu Hurairah? Aku menceritakan apa yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, Subhanallah wahai Abahir, sungguh mukmin itu tidaklah najis. Sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu memiliki kisah yang hampir sama dengan Abu Hurairah. Baiklah, lanjut beralih ke poligami. Berbagai rujukan diambil oleh MUI guna memperkuat fatwa yang dikeluarkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan jumlah maksimal diperbolehkannya menikahi wanita dalam waktu bersamaan seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat keempat. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, yang pertama, kedua, atau keempat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya. Kemudian firman Allah yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, yaitu surah At-Tahrim ayat ke-66 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Selain firman Allah, MUI juga merujuk kepada beberapa hadis Rasulullah SAW, antara lain dari Qais ibnu Al-Haris. Ia berkata, saya masuk Islam sedang saya telah memiliki istri 8. Lantas saya menghadap Nabi Muhammad SAW menanyakan ihwal masalah ini, dan beliau bersabda, pilihlah dari mereka 4 hadis riwayat Abu Daud. Hadis lainnya tentang persoalan tersebut disalim dengan ayahnya Abah Wah Gailan ibnu Salamah Al-Taskafi masuk Islam, dan ia telah memiliki 10 istri. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda,
tahan 4 dan pisahkan sisanya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ijma ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih dari 4 wanita dalam satu ikatan perkawinan di waktu bersamaan juga menjadi rujukan MUI, termasuk mengutip dari kaidah usuliyah, yaitu pada dasarnya di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut. Di samping itu, beberapa pendapat lainnya juga dirujuk seperti dari Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Al-Fiqih Asy-Syafi'i. Ada pula pendapat dari Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil. Dari rujukan-rujukan tersebut, MUI menetapkan bahwa beristri lebih dari 4 pada waktu bersamaan hukumnya haram. Menurut MUI, istri pertama sampai keempat sah jika dilaksanakan sesuai dengan syariat dan rukunnya. Sedangkan wanita kelima dan seterusnya tidak sah meskipun secara faktual sudah digauli. Karena itu wanita kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi mereka yang menikahi lebih dari 5 wanita dalam waktu bersamaan, kata MUI, perlu melakukan taubat secara sungguh-sungguh dengan cara membaca istighfar, menyesali perbuatannya, meninggalkan dan berkomitmen tidak melakukannya kembali. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan kami sebelumnya, yaitu orang yang sedang junub dan belum membersihkan diri minimal berwudu diperbolehkan untuk keluar rumah sebagaimana hadis yang telah disampaikan bila dalam keadaan yang memungkinkan. Dan hadis ini hadis Sahih Bukhari, dan ini bukan merupakan orang yang belum mandi junub itu bukan merupakan orang yang haram untuk disentuh. Nah, adapun tentang poligami, nah dalam Islam sendiri sudah melarang, dalam Islam dan hadis Rasulullah yang sudah dijelaskan juga melarang bahwa dilarang untuk menikah lebih dari 4. Nah, firman Allah itu tertuang dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat ketiga, yang tentang yang bahwasannya nikahilah 2, 3 atau 4. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Nah, dalam hadis Rasulullah juga ada menegaskan dengan tahanlah 4 dan pisahkan sisanya. Dan itu jelas bahwa dalam Islam tidak memperbolehkan memiliki istri lebih dari 4 yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian dari presentasi penjelasan kami dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.